Hamidah Nur Fazira dengan NIM A1D118164R003 semester 4. Pada mata kuliah Perspektif Global kali ini, saya akan menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi atau IPTEK serta dampaknya bagi pembentukan masyarakat global. Abad ke-21 pada saat sekarang ini di mana kita hidup sekarang merupakan masa di mana ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mengalami perkembangan yang sangat pesat yang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik cukup besar bisa digantikan oleh perangkat masing-masing otomatis. Dampak positif dan dampak negatifnya dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Di sini saya menggunakan media pembelajaran bunga. Di sini berjumlah 5 bunga yang sesuai dengan jumlah bidangnya. Pada bidang pertama yaitu bidang politik, dampak positifnya 1. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh berkembangnya regionalisme. 2. Proses regenerasi kepemimpinan. Di sini ada juga dampak negatifnya 1. Timbulnya gelombang demokratisasi yaitu dambaan kekuasaan. 2. Timbulnya unjuk rasa yang semakin ramai. Pada bidang kedua yaitu bidang informasi dan komunikasi. Pada dampak positifnya 1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 2. Kita mendapatkan layanan bank yang sangat mudah. 3. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang jaraknya sangat jauh. Di sini ada juga dampak negatifnya. 1. Pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris. 2. Penggunaan informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Pada bidang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Di sini ada dampak positifnya. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. 2. Meningkatnya rasa percaya diri. Di sini ada juga dampak negatif. 1. Merosotnya moral di kalangan remaja. 2. Kenakalan remaja semakin meningkat. Pada bidang keempat yaitu bidang ekonomi dan industri. Dampak positifnya 1. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. 2. Terjadinya industrialisasi. Pada dampak negatif 1. Terjadinya pengangguran. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat. Pada bidang kelima yaitu bidang pendidikan. Dampak positifnya 1. Munculnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Dampak negatifnya kerahasiaan alat tes semakin terancam. 2. Penyalahgunaan bagi orang yang tidak bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan teknologi berdasarkan penerapannya. Yang pertama itu ada teknologi tinggi atau high tech. Ialah suatu jenis teknologi mutakhir yang dikembangkan dari hasil penerapan ilmu pengetahuan terbaru. Contohnya komputer, laser, bioteknologi, satelit komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua itu ada teknologi media. Teknologi media ini ialah suatu jenis teknologi yang dapat dikembangkan dan didukung masyarakat yang lebih sederhana dan dapat digunakan dengan biaya dan kegunaan yang paling menguntungkan. Dan yang terakhir dan ketiga itu ada teknologi tepat guna. Teknologi ini dicirikan dengan skala modal kecil, peralatan yang digunakan sederhana, dan pelaksanaannya bersifat padat karya. Biasanya teknologi tepat guna ini biasanya digunakan pada negara yang berkembang. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Pemenuhan kebutuhan primer ialah kebutuhan pokok atau utama yang harus dipenuhi. Di sini ada 3, ada sandang, pangan, dan papan. Sandang, manusia sebagai makhluk susila memerlukan pakaian. Mula-mula pakaian yang dikenakan hanya untuk menutupi auratnya saja. Kemudian pakaian juga bisa melindungi kita dari serangan panasnya matahari dan udara dingin. Yang kedua ada pangan. Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup atau penyediaan bahan makanan. Kebutuhan pangan ini terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Yang ketiga ada papan. Papan penyediaan alat bangunan seperti atap dan lain-lain. Fungsi rumah juga tidak lagi hanya sekedar untuk bertahan diri dari cuaca yang kurang menguntungkan. Di sini di rumah juga bisa untuk berlindung dari serangan hewan buas. Yang terakhir kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder
manusia timbul setelah kebutuhan primernya terpenuhi, terutama kebutuhan akibat manusia makin memerlukan hubungan dengan manusia yang lain, seperti di bidang transportasi, contohnya motor, mobil, dan lain-lain. Dan juga bidang komunikasi, contohnya laptop, HP, iPad, dan lain-lain. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton video saya. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.